Jadi buat apa kita sekarang harus bayar pajak begitu besar hanya karena kita harus bayar hutang-hutang Jokowi yang kita juga tidak setuju sebagai rakyat, karena itu sangat amburadul, hutang-hutang yang sangat tidak layak, tidak menggunakan studi kelayakan. Jadi tolong Komisi 3 mudah-mudahan mau beraudiensi dengan kami akan menunjukkan data-datanya itu, lakukan hak angket atas berbagai kebohongan mantan Presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi yang akan kami datangi pada tanggal 15-16 April yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Saya sebagai rakyat Indonesia berhak bertanya karena Pak Jokowi adalah seorang presiden kita selama 10 tahun. Terbukti oleh apa yang ada data di kita berbuat satu kebohongan. Beliau berkali-kali membuat kebohongan, membuat kerusakan sehingga tatanan negara kita menjadi kacau balau, rusak oleh ulah Pak Jokowi. Saya ingin mengatakan kepada Pak Jokowi, hentikan itu semua. Jangan permalukan negara kita. Bapak adalah presiden, mantan presiden kita, dan kalau bisa kita buktikan, maka bisa terhindar dari rasa malu negara kita karena membela seorang pembohong, penipu rakyatnya sendiri, dan juga presiden-presiden luar negeri lainnya yang menghargai beliau, ternyata beliau seorang pembohong besar, dan akan kami buktikan. Karena saya bukan seorang advokat, maka saya ingin mengatakan secara politis, kami sudah berangkat ke Komisi 3 untuk beraudiensi dengan Komisi 3 sebagai bidang yang membawahi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Kepada Komisi 3, mudah-mudahan sebagai wakil kami yang kami percaya akan peduli terhadap rakyat Indonesia, akan peduli terhadap bangsa Indonesia sebagai rakyat Indonesia, wakil rakyat Indonesia. Tolong perhatikan apa yang kami dapatkan seperti ini. Logikanya, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, secara logika kita tahu kalau misalnya pada waktu tahun 2022 kami TPUA mulai mengadakan penelitian tentang kebohongan Pak Jokowi dalam ijazah palsunya, maka bila kemudian dilakukan pemeriksaan seperti itu, wajar saja kalau misalnya hilang, ya langsung tinggal ke polisi. Ada satu hal barang berharga yang hilang, saya minta bahwa tolong polisi membuatkan surat kehilangan itu, selesai, tidak usah bertahun-tahun. Justru dengan bertahun-tahun kami mempertanyakan, kenapa nggak logis? Aneh banget Pak Jokowi, aneh sekali. Anda mempermalukan kita, menjungkir balikan logika kita. Apalagi kami adalah akademis para dunia akademis Indonesia, dipermalukan seperti ini. Dan pihak UGM anehnya Ibu Rektor kan juga harusnya bertanya di mana itu surat ijazah aslinya sehingga tidak bisa memperlihatkan. Sementara ke polisi tidak, atau kemudian mengatakan kepada kami, saya tidak bohong kok, ini ada surat polisi atau ini ada surat kehilangan, atau ini adalah, kalau misalnya dia tidak mau dipermalukan, ya tinggal kalau merasa dia dipertanyakan keaslian ijazahnya, ya tinggal memperlihatkan kok ini ijazah asli saya lulus tahun sekian, silakan, sudah tutup, sudah perkaranya. Itu gampang sekali, sehingga sangat aneh begitu terjadi. Sampai saya berpikir, apa ada kelainan ya Bapak Presiden kita ini ya? Kok aneh sekali, tidak logis secara logika. Jadi saya sebagai bukan advokat, jadi tadi sudah cukup kuat argumentasi dan khususnya terima kasih kepada Bapak Dr. Rismon Sianipar yang telah betul-betul membuka tabir yang paling baik di antara tabir-tabir lainnya dan semua yang tadi kita sudah katakan tentang kejanggalan, dan dia mengatakan 1000% ya Bu ya, 100 miliar palsu persen palsu. Saking kesalnya saya Pak, ya Allah.
Untuk itu saya katakan kepada Pak terakhir, kepada Pak Komisi 3, tolong buat hak angket kepada Prabowo. Jangan diam terus. Anda adalah wakil kami, Anda percaya kepada kami. Jangan sampai terganggu oleh ulah presiden kami. Karena apa? Kalau beliau itu terbukti tidak bisa membuktikan adanya ijazah asli sehingga beliau berijazah palsu, kemudian menjadi presiden RI selama 10 tahun, maka itu tidak sah secara hukum. Betul begitu? Ya kan? Yang dilakukan tidak sah. Sehingga kalau misalnya kita berhutang sekian triliun, itu dari utang dia aja. Karena di Malaysia betul itu Pak Mahathir atau kepada Nazar ya kalau nggak salah ya, apa bukan siapa? Razak apa itu tidak mau bayar hutangnya. Pak Razak itu Pak Perdana Menteri sebelumnya itu infrastrukturnya disuruh angkut. Ya, infrastrukturnya katanya disuruh angkut kata beliau. Jadi tidak buat apa kita sekarang harus bayar pajak begitu besar hanya karena kita harus bayar hutang-hutang Jokowi yang kita juga tidak setuju sebagai rakyat. Karena itu sangat amburadul. Hutang-hutang yang sangat tidak layak. Tidak menggunakan studi kelayakan. Jadi tolong Komisi 3 mudah-mudahan mau beraudiensi dengan kami akan menunjukkan data-datanya itu, lakukan hak angket atas berbagai kebohongan Presiden mantan Indonesia yaitu Pak Jokowi yang akan kami datangi pada tanggal 15-16 April yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.